Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul dalam kegiatan Road to Jannah yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan, bahwa kita keluar ingin menuntut ilmu, ingin saling menziarahi, bersilaturahmi, untuk mengerti bahwa hidup ini harus bermanfaat buat orang lain. Karena keumuman dalil, Rasul pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ketika digabungkan bahasan merujuk pada hadis yang mengatakan khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bisyahwah. Yang namanya surga. Siapa sih yang enggak pengen masuk surga? Khuffatil jannah. Tapi surga itu diliputi bil makari, untuk sesuatu yang kamu benci. Wa khuffatin nar bisyahwah, dan dihiasi neraka yang tak kita ingini dengan sesuatu yang kita sukai. Maka akan sportif nanti kita berpikir tentang ujian di dunia ini. Karena ternyata memang sulit rasa yang kurasa ini untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Bukankah begitu pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Iya. Harus merasakan lelah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Karena tak ada sesuatu kenikmatan yang kan kau rasa kecuali kau merasakan kesulitan sebelum mendapatkannya. Gitulah. Ya, walaupun mungkin nggak bagus di mata orang, kalau bikinan sendiri mah terserah orang mau bilang apa dan. Nah, kali ini kita akan coba bahas sebuah bab yang mungkin menjadi sebuah hal yang perlu kita ketahui, karena memang Rasul bersabda. Dulu pernah ada yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ahayyul walidak fa bihi ma fajahid. Apakah orang tuamu masih ada? Ada ya Rasulullah. Dalam keduanya tersebut ada kesempatan kita untuk berbakti. Banyak orang yang salah paham. Kalau dia punya orang tua, kewajiban dia menjaga dan mendatangkan hidayah. Padahal tidak. Kita nggak bisa pilih orang tua kita siapa, kita nggak bisa pilih.
Ini takdir yang telah Allah takdirkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allahnya berkata begitu. Dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Isra ya, ayat 23 Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini ayat menjelaskan bahwa kamu tidak bisa berbuat baik sama orang tua kamu kecuali kamu tahu hidupmu tertakdirkan untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan pernah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Karena kamu akan berkata nanti Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu akan berkata nanti Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu akan berkata itu ke siapa? Ke Rabb yang menciptakan kamu, yang mengatakan bahwa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskur li wa liwalidayka ilayal masir. Di surat Luqman. Zat yang mengatakan bahwa ibumu telah membawa kamu dalam kandungannya wahnan ala wahnin. Coba lupakan dulu siapa dia sekarang. Tapi indahnya Islam ini kan mengedepankan rububiyah untuk paham proses. Mungkin sekarang dia jahat, aku gak suka sama dia, dia orang yang gak baik. Udah, siapa sih yang bisa milih takdir? Ya Allah, andai aku bisa memilih takdir, ya Allah, aku memohon aku menjadi anaknya Khadijah istri Rasul. Andai aku bisa memilih takdir, ya Allah, lahirkan aku menjadi sahabat kandungnya Aisyah radhiyallahu anha. Andai aku bisa memilih takdir, ya Allah, jadikanlah aku ini wanita yang bisa bersama teman-teman yang akan bermain di sorga nanti. Andai aku bisa memilih takdir. Andai aku bisa memilih takdir, kan aku minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah aku anak Rasulullah, manusia yang paling mulia hatinya. Andai aku bisa memilih takdir, ya Allah, jadikanlah aku anak Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, sahabat Nabi yang membuat Nabi jatuh cinta sampai Nabi berkata, "Lau kuntu mutakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Andai aku bisa memilih takdir, pengen jadi anak Abu Bakar As-Siddiq, orang yang dijamin surga. Andai aku bisa memilih takdir, ya Allah, aku ingin menjadi anak Umar ibn al-Khattab yang langkahnya saja iblis kabur. Tidak ada yang mengganggu aku selama hidup. Andai aku bisa memilih takdir, kan aku minta sama Allah, jadikanlah aku anak seorang ekonom hebat, Utsman bin Affan. Aku gak kayak sekarang harus banting tulang, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret. Beratnya hidup. Andai aku bisa memilih takdir, andai aku bisa memilih takdir, aku ingin menjadi manusia mulia sempurna, Ali bin Abi Thalib, Mambaul Ulum. Andai aku bisa memilih takdir. Tapi kan kenyataan hidup mempertontonkan dialah ibuku, betul? Dialah ayahku, ibu yang tidak disukai oleh banyak orang, ayah yang dibenci oleh banyak orang, orang tua yang berpisah membuat broken home dalam hidupku. Dialah takdirku. Kebayang tidak? Kalau kita nggak paham Islam, kita akan menganggap Allah telah mengintimidasi hidup kita. Bahkan kita memiliki mindset buruk, terjebak dalam pemahaman yang Allah katakan, "Ana inda zanni abdi." Aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah. Kalau hambaku bilang aku ini kejam, ana syadidul iqab, aku maha kejam, kata Allah. Aku bisa mengambil ruh seorang bayi yang baru lahir. Ya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol kru di Bogor. Salah satu kru bilang, "Ustaz, kenal si Fulan?" "Oh iya." Dia cerita sama saya kemarin ketika kita di Madura. "Oh iya? Apa tuh?" "Dia pernah 2 tahun lebih berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah,
minta anak laki. Ini ada seorang pasangan muda. Ketika saya dengar istri saya hamil dan saya tahu laki yang dikandungnya, Allah, terasa sekali Allah terdekat dengan hidupku. Sampai satu waktu lahirlah anakku. Lahir. Dan ketika lahir, aku yang mencium bayi itu. Kupeluk dia. Kemudian aku serahkan lagi pada suster. Aku bilang, aku cuci tangan sebentar. Itu kebahagiaan yang tak dimiliki oleh banyak orang. Aku cuci tangan, 5 menit aku kembali lagi. Suster bilang, Pak, anaknya meninggal. Allah cepat mengangkat, Allah lambat mengangkat, cepat menghancurkan. Kebayang tidak? Kalau tidak ngaji dan tidak diberikan masukan dalam agama, yang terjadi komplain. Tapi mungkin ada proses untuk merasakan menerima dalam takdir tersebut. Ya Allah, aku ini kan cuma sebatang ranting kering di tengah badai yang kau buat. Terombang ambing. La yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir wala fawqan wala tahtan. Tidak ke atas, tidak ke bawah, kanan, kiri, terombang ambing. Demi Allah, terombang ambing. Saya tidak bisa memilih takdir, iya. Tapi modal kita satu ketika kita kenal Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita kenal Allah, kita tahu Allah gak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ya. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Dan kita berhusnuzan, Allah tayyib, la yaqbalu ila tayyiban. Allah itu maha baik, tidak mungkin menerima kecuali yang baik. Ada kebaikan yang masih terselip dalam benakku, menginginkan ibuku menjadi yang terbaik, ayahku menjadi yang terbaik. Tentu dengan cara yang baik itu akan terjadi. Karena yang diuji sama orang tua bukan aku saja. Para nabi juga diuji. Pernah dengar Nabi Ibrahim? Pernah. Bagaimana ayahnya? Azar, si pembuat patung. Saking benci sama anaknya dibakar hidup-hidup. Kita pernah dibakar gak? Kalau kita pikir-pikir, oh iya. Butuh flashback. Makanya hidup ini berkarya, beragam. Jangan fokus dengan sebuah bangunan yang sedang di hadapan kita. Buatlah bangunan lain supaya kita tahu hidup ini kemungkinan. Ayat tadi menegaskan takdir yang telah tercatat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kalimat qada itu takdir. Allah telah takdirkan manusia alla ta'budu illa iyyahu. Jangan sampai kalian lupa. Takdir kalian yang pertama adalah Allah ta'budu illa iyyahu. Allah tidak ciptakan kalian kecuali untuk mentauhidkan Allah. Karena kalau kamu gak beribadah, kamu gak mentauhidkan Allah, kedepannya ruwet nih. Wa ma lizalimina min ansar. Allah tidak akan pernah tolong orang yang berbuat syirik, bertolak belakang. Kamu berdoa, kamu sholat, kamu berbuat baik, sudah, bukan tidak. Cuma gak ngefek, Ustaz. Lah iyalah, lawang yang pertama kamu longkap, kamu cuma berbuat baik, cuma kamu gak berbuat baik sama Allah. Oh dia sih baik, Tat. Gak ketemu teman kayak dia, Tat. Begini sedekahnya, ngajinya. Cuman begitu, Tat, gak demen sholat. Ngelongkap nih, orang namanya ngelongkap kalau kayak begini ya. Kelihatannya baik, padahal gak baik. Jadi kayak pohon organik, ya, nemunya di polybag. Berbuah, cuma kena badai hilang. Tadi ada pohon, ada buah, hilang. Kena badai. Tapi kalau pohon yang tertancap akar kuat tunggang sampai ke bumi, kita diuntungkan. Badai meniup, rontok itu buah, pohon tetap ada, buah dimakan. Itu hakikat. Kalau berilmu dia tahu sekali. Allah takdirkan yang pertama kali Allah ta'budu illa iyyahu. Tolong. Kamu pengen berbakti sama ibumu, sama ayahmu. Oke. Kamu pengen berbuat baik dalam hidup ini? Oke. Kamu pengen dimudahkan? Oke. Tolong yang pertama, jangan pernah mengecewakan Allah dalam kehidupan ini. Allah paling kecewa ngelihat hambanya berbuat syirik. Syirik macam-macam, dari yang akbar, asgor sampai khafi. Akbar ya umum, menjadikan Tuhan lain selain Allah.
Asghar, syirik kecil, riya, sombong. Beribadah untuk orang lain bukan untuk Allah. Dan khafi, menuhankan diri sendiri. Hati-hati nih. Ya, khafi, menuhankan diri sendiri. Seperti apa? Dia berkata, kalau nggak ada saya sih pada mati di sini. Nah, oh untung saya datang. Oh kalau nggak hancur. Tuh. Oh kalau saya nggak ngomel, orang nggak ada yang ngerti. Tuh. Dan lainnya. Ya, ayat ini menegaskan sama kita wabil walidaini ihsana. Kalau kamu sudah bagus dalam berbuat baik, tolong wabil walidaini ihsana, ihsan. Kamu jadi orang yang ihsan. Ihsan tahu gak? Level 3 yang terbaik setelah Islam, iman, ihsan. Jadi orang gak bisa ihsan kalau dia gak Islam, dia gak beriman. Islam tahu gak? Tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah, itu Islam. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Oke, dicatat. Islam adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Itu Islam. Sehingga tolong, kalau kamu seorang muslim, jangan percaya paranormal, dukun, ramalan, horoskop, bintang-bintang, buang jauh-jauh. Karena Anda seorang muslim. Kalau Anda sudah paham Islam dengan betul, nanti ada aturan mainnya. Islam is your life. Islam itu cara hidupmu. Tolong, Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu yang dipegang. Kalau itu sudah tahu, yuk kritisi iman. Karena itu semua tak mungkin terjadi tanpa iman. Apa iman? Iman adalah keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Iman, keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Anda sudah muslim, Anda sudah mukmin, Anda muslimah, Anda mukminah. Baru bisa berbuat ihsan. Ihsan pun butuh jam terbang. Karena ihsan yang dimaksud adalah yakni kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah langsung. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, kamu yakin Allah melihat dirimu. Ini orang cerdas. Ini orang kalau sudah sampai level ihsan ini, hidup enjoy. Dia gak peduli orang, karena dia tahu kalamun nas la yantahi, omongan orang gak ada selesainya. Kok kamu sama dia sih? Kamu gak punya otak ya sama dia? Ya punya di sini. Saya kalau nggak punya otak saya nggak di sini. Makanya saya begini. Tapi kan dia, ya udahlah. Karena saya yakin cuma dia yang bisa bawa saya ke surga. Dahsyat. Umur ini memang berapa lama? Sitin wasab'in. Umur ini cuma 60, 70. Kita mau 100. Nyusahin orang dong. Ya Allah Ustaz, pengen umur panjang tadi ya. Doain tadi ya, didoain. Ya Allah kasih dia panjang, makasih tat. Ya Allah kasih dia panjang, makasih tat. Ya Allah 200 kata dia. Tadi minta umur panjang 200. Oh 200. Tetangga saya yang 85 dituntun. Yang hampir 85 lewat didorong. 200 diseret urusan itu. Gitu kan, ukurannya gitu ya. Jadi bukan saya nggak minta panjang-panjang, Ustaz, yang biasa aja. Sebenarnya takut umur panjang nih orang. Ya, kalau kita orang ini kan panitia, enggak ini yang panitia kali ya. Ini kan 3 kali pemilu lagi paling. Jadi kalau nyontoh umur Rasul berapa sih Rasul? 60-an, ya kurang lebih lah ya. 3 kali pemilu dan itu nggak lama lagi loh. Makanya mulai berpikir iya ya. Umur yang singkat ini bisa gak saya buka pintu surga? Umur yang singkat ini siapa yang bawa saya ke surga? Ini kalau orang mindsetnya bagus, aman. Dia gak peduli, lu gak gaul lagi, gak nongkrong lagi. Nongkrong, gaul, santai. Cuma ada yang lebih urgent nih. Kalau seandainya terjadi gempa nih hari, kita lagi ngapain? Itu yang gue takut, bilang begitu. Kok kayaknya kamu kesel banget sama yang punya rumah ini? Alah, di rumah gedong isinya koruptor. Mana kau tahu ketika kau berucap itu di balik dinding sedang bertobat orangnya? Terjadi gempa, mati semua. Yang di surga siapa?
Yang lagi tobat. Yang di neraka siapa? Yang ngegibah di atas ojek online, betul? Ya, kita nggak pernah tahu kondisinya. Ayo mulai berpikir gitu loh. Ini itu biasa. Ya, saya pengen kasih dasar dulu nih. Karena nanti pada akhirnya kita dirugikan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Murkanya juga ada di murka orang tua. Bisa gak kamu jadi orang yang mengerti hidup ini gak ada yang sulit kalau dapat ridho orang tua. Cuma Ustaz, ya Allah Ustaz, orang tua saya ini ngeselin banget Ustaz. Saya udah gak kepikir ridho di badan dia Ustaz. Emang untuk dapat kualitas batu berlian yang paling mahal, itu gunung yang besar, cuma sekian gram berliannya. Tapi lihat, ada harga, ada rupa, betul? Kamu bisa jadi yang terbaik, cuma memang proses. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Jadilah orang yang cerdas, menyimpulkan dari masa lalu yang buruk untuk kebaikan ke depan. Memang yang namanya depan itu paling sulit. Ya resikonya ketabrak-ketabrak, tapi demi Allah ahla minal asal. Jadi barang antik lebih indah pada akhirnya nanti, betul proses. Ya. Kita kalau mendapatkan sesuatu dengan peluh dan keringat yang kita miliki, lain rasanya. Memang betul. Orang nggak boleh menghina silsilah. Kalau saya sih nasabnya nggak bagus, Ustaz. Nggak boleh. Sejarah dimulai dari diri kamu sendiri. Sampai satu waktu nanti ketika kita sudah dewasa, kita berumah tangga, anak geleng pala. Mama Masya Allah, mama gak pernah marah sama aku mah. Papa Masya Allah sih papa gak pernah galak sama kami anak-anaknya. Ya komentar kita cuma satu, karena digalakin itu gak enak, karena dikasarin itu gak enak. Mama gak pernah kasar sama kalian karena mama tahu, ya orang yang dikasarin itu gak baik. Cukup mama yang merasakan itu sudah. Masya Allah. Kayak kita kalau para bikers tuh kalau ada push-step buat nginjek kaki, saya suka modif pakai yang lebaran. Kenapa? Saya nggak mau kalian merasakan pegel kaki karena nggak nyaman gitu loh. Ya kalau orang yang bijak kan berpikir begitu. Kenapa sih dia berteori, dia membuat rumus? Karena udahlah cukup saya susah merasakan, kamu nggak perlu merasakan. Masya Allah. Karena kadang-kadang kehidupan ini Masya Allah, sedih terasa betul. Hujannya di luar loh, tapi basahnya di pipi. Hidup kayak begitu kadang-kadang. Iya. Kita nih nggak merasakan, kita nggak menjadi pelaku. Cuma kita tahu andai kita masuk dalam hal tersebut, entah bagaimana rasanya. Kita nggak pengen. Ketika dia pegang rumus yang Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, pakai bahasa wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan yang dimaksud, ya kau berlakukan sesuatu, Allah lihat, kau merasa dipantau oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu enggak melihat Allah, kamu yakin Allah melihat dirimu. Terserah orang mau komentar apa, yang penting lillah. Ketika dia baca zikir pagi petang, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Cukup. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Maka orientasinya cuma Allah. Itu yang Nabi lakukan ketika dia disakiti di beberapa tempat, di Taif salah satunya. Dia hanya mengatakan, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyaka usawli. Ya Allah, asal jangan engkau yang murka. Biar orang benci saya, mama benci saya, papa benci saya, biar. Asal jangan engkau yang benci aku ya Allah. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Aku enggak peduli. Aku yakin kok kulitku ini bisa menahan lebam pukulan. Aku yakin Allah gak mungkin zalim. Aku bisa tumbuh dalam kekerasan, tetap jadi manusia yang bisa beribadah kepadamu ya Allah.
Itu yang Nabi katakan, Allahumma inni askudu fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Wa anta rabbi ila taqil baini yatajahhamun aw ila aduin malaktahu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiatka usalli. Ya Allah, ya Allah, kuadukan duka laraku padamu ya Allah. Anta rabbul mustad'afin, kau Tuhan orang yang lemah dan kau Tuhanku. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Aku enggak peduli orang mau bilang apa tentang aku. Siapapun dia, aku enggak ada takutnya. Ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting jangan engkau yang marah padaku ya Allah. Karena apa artinya hidup kalau dimurkai sama Allah? Ukurannya itu. Dan orang yang bisa seperti ini, dia akan meninggi bintang yang paling indah dipandang mata. Karena yang dia tahu hanya Allah. Mungkin kelak dia bakal wafat, meninggal. Orang berkomentar, mustarih, mustarih. Ketika keranda diangkat nanti, bismillah wa ala millati rasulillah. Diangkat mayit kita di atas keranda. Orang berkata, mustarih, mustarih. Ini orang yang lelah dalam hidup. Orang yang mencari kemuliaan. Di sela-sela hujatan, cacian, makian, ya Allah. Jadikanlah hamba orang yang bisa menghargai agama, ya Allah. Orang gampang dapat Islam, hamba susah. Orang gampang berbakti sama orang tuanya, saya susah. Orang bisa ketemu sama orang tua muda, saya susah. Saya harus tumbuh menjadi pohon yang baik, buah yang baik di tengah padang ilalang yang tidak baik. Susah. Tapi ketika bisa, wallahi, kita jadi yang terbaik. Perhatikan, manusia-manusia mulia rata-rata ditumbuhkan oleh Allah di tempat yang banyak ujiannya. Rasul yang terakhir dilahirkan, dibesarkan di tengah orang kafir Quraisy. Seperti anak kambing di tengah kumpulan serigala. Mana mungkin orang yang ummi, buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, menjadi pemimpin. Hei, dunia ini alam kemungkinan. Lihat. Bahkan gak tanggung-tanggung Nabi yang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Dia bawa Quran yang ahli tulisan, ahli puisi pun tidak mampu untuk menulisnya. Maka Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini Quran gak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Kenapa? Kalamullah, buat Allah gak ada yang gak mungkin. Harusnya mensupport diri kita. Oh iya, berarti yang kubutuhkan Allah bukan yang lain. Masya Allah. Sehingga masalah gak berat. Kalau kita dekat sama Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini orang yang selalu berkata, inna, sesungguhnya kami lillah, milik, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan dikembalikan ke Allah. Lihat. Ini orang cerdas. Ini orang paham bagaimana cara survive di atas dunia. Masya Allah. Dulu ada orang yang datang ke Rasul ketika dia bertanya ke Rasulullah, hadis dari Abu Hurairah. Ya, ini masuk kepada yang kita bahas. Ya Rasulullah, kata seorang pemuda, siapakah orang yang paling berhak aku sertai dengan baik? Artinya, siapakah orang yang paling berhak aku selalu berikan yang terbaik dalam hidupnya? Rasul mengatakan, ummuk, ibumu. Orang ini berkata, ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk. Kemudian, abuk, ayahmu. Rasul enggak bilang yang lain, yang disebutkan ibumu, 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 baru ayahmu. Ulama menyimpulkan bukan cuma lisan berkata ibu, 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 ayah, bukan. Tapi pelajarilah, ada rahasia di balik Allah lahirkan kamu melalui rahim seorang ibu yang seperti ini. Yang tadi, kalau kita boleh milih takdir, kita bakal pilih perempuan-perempuan hebat yang ada dalam sejarah, betul?
Cuma kan kita nggak bisa pilih. Takdir kan Masya Allah, terserah Allah. Ya sudah, dialah ibuku. Aku nggak tahu apa misi Allah di balik ini semua. Aku dihujat, dicaci, dimaki, dibesarkan. Ibu menjadi orang yang buruk. Pandangan manusia melihat dia, macam-macam. Tapi kan ini hadis kan rahmatan lil alamin, berlaku untuk semuanya, betul? Ini nggak khusus buat orang Arab. Yang sampai melalui Nabi 15 abad yang lalu, sampai kiamat pun sampai. Hukum telah baku, tidak mungkin bisa berubah. Nabi hanya mengatakan ibumu. Kenapa? Ya apalagi sekarang nih rotu janaping. Kalian kan calon jadi ibu. Semoga dimudahkan insyaallah ya. Yang pasti ada misi di balik ini. Kalau sampai Islam menginginkan perempuan disebut 3 kali, tolong perempuan pertanyakan ini, kenapa mesti kami yang 3 kali, kenapa enggak ayah yang 3 kali? Karena demi Allah ya, seorang ibu itu berbuat sesuatu yang tidak bisa dibayar. Ya, seorang ibu ini berbuat sesuatu yang tidak dibayar. Ya, kita nggak bisa. Kalau ayah berbuat baik sama kita, kita masih bisa berbuat kebaikan. Kenapa? Ayah kasih kita uang. Ayah kasih kita uang, maka kita juga bisa kita bisa untuk membalas apa yang pernah dia perbuat. Ya. Ini enggak, banyak orang yang menganggap enggak tak bisa. Ya. Ini jangan sampai kebalikannya. Ya, artinya begini, kenapa mesti ibu? Karena ada beberapa perbuatan ibu yang kita nggak bisa bayar. Tolong perempuan garis bawahi, kasih stabilo nih. Yakni melahirkan. Ya, itu berat. Dan tentu sebelumnya mengandung. Dan mengandung ini cuma perempuan yang tahu loh. Surat Luqman bilang, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah mengatakan ibumu mengandung kamu, nggak disebut bilangan jumlahnya karena nggak ada yang tahu. Ada yang 7 bulan tua lahiran, ya walaupun mungkin agak prematur. Ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, ya. Bahkan ada yang bunting kebo sampai hampir setahun, ada kan? Nah, nggak disebut bilangan pasnya. Tapi yang pasti hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan sakit, ala wahnin di atas sakit. Siap-siap perempuan. Nah, jangan berpikir ngelahirin pengen nggak sakit, salah. Itu kayak orang puasa, pengen puasa tapi nggak mau haus. Aku pengen puasa cuman panas banget lah di rumah aja deket AC ya. Hukum asal puasa haus dan lapar. Kalau sampai kalian puasa tidak haus, tidak lapar, something wrong. Ada yang salah, oke? Sama dengan perempuan. Allah sudah bilang wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Harus merasakan. Jangan udah ngidam komplain, ya Allah nggak kuat ya Allah. Ya, emang nggak ada kajian prawedding? Kamu tuh harusnya sebelum nikah ada prawedding dulu, harus. Ya, nanti kamu tuh kalau udah nikah nih, kamu tuh bakal dipegang palanya sama suami kamu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Kemudian setelah itu Tuhanmu dia di bumi. Karena ijab qabul yang terjadi, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan di Bayatul Sah, diambil tanggung jawab dari pundak mertua ayahmu ke pundak suami. Siap-siap nurut sama nahkoda. Berat. Nanti kamu akan hamil. Dan ketika kamu hamil, kamu tuh punya perasaan yang gampang melo. Ya Allah, lagi hamil sendiri di kamar, melihat kaca, berembun, puisi mulu ya. Mulai ganti status. Kau di mana bang? Emot nangis. Gue di kantor Belanda, mau di mana? Ya, aduh,
Ini Masya Allah, kamu bakal sakit. Nanti suamimu tugas, kamu bakal hamil. Makanya periksa kehamilan sendiri. Periksa kehamilan sendiri. Masya Allah. Atau kadang-kadang diantri atau tidak. Udah gak usah khawatir, ada bayangan aja. Karena bukan cuma kamu yang hamil, semua perempuan bakal hamil. Kalau dirimu kuat dan kau merasa dekat dengan Allah, kau akan menjadi orang yang mandiri. Dan kau akan melahirkan seorang pahlawan dalam hidup ini insya Allah. Tapi kalau kamunya gak kuat, cengeng, gampang nangis, baru 2 bulan ngidam, pengennya bed rest aja. Ambilin air. Oh. Waduh, ini begini sepatu pramuka kau dikasih nyawa nih. Begini. Subhanallah. Heran ya, ngayal pengen jadi Khadijah. Khadijah 2,5 jam ke Gua Hiro, pulang pagi sore nganterin makanan buat Rasul yang di Gua Hiro. Kita yang geser kopi aja, tangan nggak ada. Khadijah dari Hong Kong. Kita boleh nyontoh, cuma kita mesti paham dong. Oke ya, paham. Iya. Ibumu. Bukan cuma untayan kata yang memancing tangis, bukan. Tapi di balik hikmah ini ada misi. Kamu tuh perempuan yang bakal disebut 3 kali. Maknanya kamu tuh bakal mahal seperti berlian yang mesti membongkar dulu kulit gunung, membongkar batu-batu kerikil, mengambil sebongkah berlian yang ukurannya kecil dari gunung yang besar. Kamu. Dan proses mengambil kulit gunung itu gak mudah. Proses menghancurkan batu juga gak mudah. Batu yang paling keras ya berlian, intan. Lihatlah, kamu gak bicara intan, kamu bicara mutiara. Kamu tuh mutiara yang terbentuk di dalam kerang yang berlumpur, lihat. Susah untuk menjadi mutiara yang menjadi mutiara termahal. Perlu apa? Kontaminasi penyakit pada air di mana kamu hidup. Baru tumbuhlah mutiara yang termahal. Kamu seperti itu. Cuma kan gak mungkin kamu jadi yang terbaik kalau kamu jauh dari Allah. Kamu cuma butuh orang yang bisa membimbing kamu ke jalan Allah yang benar. Itu saja. Bukan mengulang sejarah. Kamu kecewa sama orang tua kamu merasa buruk masa lalu. Oke. Kamu mau mengulang dengan memilih orang yang gak pandai membawa kamu ke surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah orang yang cerdas. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Jadilah orang yang cerdas, mengambil masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Itu yang diinginkan. Orang yang betul-betul paham. Orang yang tahu surga ini dihiasi dengan makari, dengan yang kamu gak suka. Cuma optimis, kayak orang tahu puasa bakal buka. Aus, lapar, terik, perih, cuman ntar buka. Makanya kata Nabi, 2 kebahagiaan yang dimiliki sama orang puasa, yang gak puasa gak berasa. Fariha idza aftara. Fariha idza aftara, bahagia ketika berbuka. Orang mana yang gak bahagia ketika menjelang buka? Sama, engkau akan bahagia ketika menjelang ajalmu nanti. Apa yang membuat kamu tidak sedih ketika mau mati? Karena sebentar lagi kan kurasakan nikmatnya alam barzah dan akhirat. Mustarih. Ya, kata Nabi mustarih. Ini orang yang lelah dengan dunia. Mustarih. Lain keranda yang lain Allah Nabi katakan wa mustaro anhu. Yang satunya ini justru dunia istirahat dari buruknya dia. Kamu tidak. Masya Allah. Ya, jadilah sesuatu yang mulia dalam diri seseorang. Kamu gak bisa merubah dia, gak bisa mendatangkan hidayah. Cuma paling tidak ketika kamu gak ada, dia berkata, pernah ada kamu dalam hidupnya. Cuma kamu gak bisa bikin orang tua kamu berubah. Kamu gak bisa bikin keluarga kamu berubah. Cuma buatlah sesuatu yang kelak mereka berkata, ya Allah, bangga pernah punya kamu dalam hidup mereka. Itu yang paling baik. Masya Allah. Orang-orang mulia yang tahu. Ya, kayak orang punya perhiasan berlian dijual, sudah coba dia berkata, dulu pernah jadi punya aku itu. Dulu pernah aku miliki itu. Iya, karena yang berharga gak akan pernah hilang sampai kapanpun juga. Masya Allah. Subhanallah. Ibumu. Ada 3 kemuliaan tersebut.
Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibu menyusui, siapa yang bisa bayar air susunya? Ingat itunya gitu loh. Apakah kamu tahu tanganmu ini indah, wajahmu cantik, tampan, tubuhmu yang enak dipandang oleh manusia? Demi Allah, itu bagian dari tetes air susu ibumu. Oh, enggak tahu. Kamu kan enggak tahu sebelum dia kecewa seperti ini. Dia pernah berdoa sama Allah, jadikan bayinya bayi yang sehat dan selamat. Kamu kan enggak tahu. Ada hadis Nabi yang mengatakan, hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu tuh mulia karena doa orang yang lemah. Orang yang paling lemah di hadapan Allah siapa? Wanita yang sedang hamil. Kamu kan enggak tahu. Banyak sekali kebaikan yang pernah dia sampaikan. Dia minum jamu yang enggak mungkin diminum kalau dalam keadaan tidak hamil. Dia pilih-pilih makanan-makanan yang enggak enak, yang dia enggak suka, cuma bervitamin untuk kebaikan jabang bayinya. Kamu kan enggak tahu gitu loh. Nanti kamu akan tahu. Saya dulu juga suka komplain sama mama saya. Saya suka bilang, "Mah, anak banyak, Mah. Enggak cuma dia, Mah. Kakak lagi, kayak gak ada yang lain. Ya kalau dibilang iri pasti, cuma gak nyaman aja, Mah. Kenapa dia terus sih?" Ibu saya cuma senyum sambil bilang pegang kepala saya tuh. Nanti kalau kamu sudah punya anak, kamu bakal tahu sendiri. Betul ya? Ya Allah, saya pada minta maaf sama ibu saya. Ya, ternyata cinta yang sejati itu ada dalam dada orang tua kita. Ya. Dan cinta itu bukan dipaksakan, keluar dengan spontan. Kita kalau sayang sama seseorang, ya, itu bukan karena kelebihan yang dia miliki, karena kekurangan yang dia miliki. Saya mengerti hakikat cinta yang sejati ya dalam hidup. Makanya nanti kita bahas insyaallah dari sini nih di Masjid MBAU tuh judulnya akhlak cinta. Akhlak cinta. Orang kalau mencinta terus punya akhlak. Iya. Ternyata cinta yang sejati itu adalah ketika kita bisa mencintai atau timbul cinta itu karena sesuatu yang kurang di hadapan kita. Ibu kenapa bangun, Bu? Anak nangis. Kok ibu bangun? Dia cuma bisa menangis. Dia belum bisa bikin susu. Dia belum bisa bersihkan pampasnya sendiri. Dia belum bisa. Maka terpanggil. Latahnya seorang ibu yang disebut anak yang banyak salah. Latahnya namanya disebut. Kenapa? Karena selalu terpikirkan. Diajak temennya nongkrong pun di sebuah kafe pengen pulang buru-buru. Kenapa sih buru-buru? Ya Allah, si sulung nih kepikiran terus. Bahkan dari antara anak-anak yang ada, dia angkat tangan ke langit yang dia doakan yang punya masalah. Kalau kalian, kata mama, kalau kalian isyarat pun cukup. Paham. Tapi kalau yang satu ini udah 3 rotan masih belum taubat gitu loh. Ini susah diungkap dengan kata, susah. Demi Allah, dan itu bukan gampang. Iya, kamu bakal merasakan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu. Maka Nabi bilang, ibumu. Tanpa melihat keburukannya. Lihat manfaatnya. Karena kita punya Allah yang gak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Dan ibu itu pun akan menerima nasihat dari anak yang paling dia gak suka. Karena punya sebab. Kenapa sih, Ma? Kita yang terzolimi, mama yang pisah sama ayah, kok kita yang disakiti, kita yang dizolimi? Kita kan gak pernah tahu masalah mereka apa, betul? Suami istri kan punya bekas. Anak cuma jadi korban. Ternyata ibu kita lemah dalam emosi. Dia cuma ngebayangin muka kita mirip papa. Aku tuh ngeliat kalian tuh inget si Dian, gitu ya. Ada yang begitu. Trauma banget gitu loh dengan sesuatu yang kita nggak pernah tahu sebabnya. Nah, kita jadi korban. Nah, kalau buat kita cerdas-cerdas lah, ya jangan sibuk menghilangkan asap kalau api nggak dimatikan. Ya, lihat penyebab itunya. Sesekali boleh bertanya lah, ya. Saya ingat dulu tahun berapa ya? Tahun 2000, ya tahun 98, 99 sih saya tanya sama mas saya. Saat itu saya masih bergelut di bidang seni. Ya, ini kerjaan saya nih gini-gini dulu nih. Cuman saya kok kayak nggak nyaman hidupnya. Ngejual gambar, ngejual ini.
Saya tanya sama mama saya, dalam hidup mama apa sih yang paling diinginkan pada diri seorang anak? Saya berani ngomong kayak gitu. Dia cuma bilang, pengen punya anak yang bisa jadi buku yang berjalan. Kalau mama tanya, dijawab. Karena mama bukan tipe orang yang bisa bergaul, nggak bisa nanya banyak orang. Oke. Itu saya tanam di otak saya sampai sekarang. Karena saya tahu mama saya punya kelemahan, dia nggak pandai bergaul. Saya tahu mama saya bukan tipe orang yang supel. Saya harus jadi TV buat dia yang dia siap pegang remote, diganti channel apa aja. Saya bisa bercanda, saya bisa menangis, saya bisa tertawa, dan dia nyaman. Ya, saya jadi teringat hadis Nabi tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan menuntut manfaat dia apa untuk saya, bukan. Lelah. Ma pahamin saya dong, mama ngertiin saya. Lelah. Karena di balik kemuliaan seorang ibu ini, dia punya kemuliaan yang tak dimiliki oleh orang lain. Apa? Punya anak banyak tapi dicintai oleh sekian banyak anak. Kok bisa? Karena ibu selalu menyiapkan maklum yang banyak buat anaknya. Dasarnya itu. Nah, kau berbuat 10 kesalahan di hadapan mama, nak. Mama siapkan 11 maaf buat kamu, nak. Kau buat 100 kesalahan, nak. Mama siapkan 101 maaf buat kamu. Cuma dia gak pandai berangkai kata. Saya pernah bertemu seorang tua, seorang ibu di penjara Cilegon. Saya baru ngomong sekarang di sini. Saya sudah lihat dia dari lampu merah. Dia nyebrang menuju penjara. Karena dulu saya orang seni, saya dikit-dikit itu mencari sebab untuk membuat sebuah karya gitu loh ya. Saya tempel dia. Lucunya nih, ibu mampir dulu ke tukang rokok, pindah-pindah katanya. Dulu rokok, masih masa rokok dulu ya. Simbo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo mau kemana, Bu? Ini mau nengokin anak katanya. Oh, Masya Allah. Kena anaknya kenapa, Bu? Anak aku masuk penjara katanya. Oh, Masya Allah. Lalu si bapak mana? Lah, udah ndak ada yang pengen nemuin ini anak. Aku yang lahirin. Oh, lah itu kok rokok buat apa? Lah ya ini aku dengar katanya kalau mau nengokin anakku dulu ngasih rokok sama Pak Polisi. Ya Allah. Saya bilang, lihat polosnya seorang ibu. Nengokin anak yang gak disuka oleh banyak orang. Rokok yang bahaya pun dia beli. Dan berbeda-beda itu bungkusnya. Saya gak sebut merek itu. Beda-beda bungkusnya itu. Dalamnya juga beda-beda. Karena memang dia punya duitnya juga gak terus. Dia beli sebatang, 2 batang dia beli. Dia takut polisinya beda selera. Innalillah. Saya pernah bikin gambar itu dulu. Masya Allah. Lihat. Ketika banyak orang yang tidak suka sama anak ini, ibunya menyiapkan maklum, lihat. Tapi dengan cara dia, ini ibu gak bener beli rokok, gak bener. Cuma yang dia tahu saat itu yang benernya itu. Seperti ibu saya di rumah, saya ketawa geli sendiri. Saya ini orang ustadz yang gak punya sarung, cuma saya. Karena saya gak pernah pakai baju kecuali jahitan ibu saya sampai detik ini. Ya, dia selalu, ini lagi bukan bahan sarung ya, biasanya bahan sarung yang saya pakai. Ya, dia tuh selalu lihat sarung nganggur dia bikin baju. Kenapa? Karena dia bikin, udah deh ribet pakai sarung deh. Kesel, tapi ketawa geli sendiri, ya Allah mah. Jadi ustadz se-Indonesia nggak punya sarung cuma saya doang gitu loh. Karena selalu dibikin. Lihat cara orang tua, lihat. Tapi dia bisa membuat kenangan tersendiri yang kita nggak bisa. Dan selalu ada untuk itu. Saya punya cita-cita dan selalu dimudahkan sama Allah menggandeng tangan dia setiap tahun baru untuk tawaf di Ka'bah bersama dia. Harus bisa dan selalu ada jalannya untuk itu. Masya Allah. Ini ketika kita bisa menyimpulkan hidup, oh iya ya, ternyata jangan terwarnai, kitanya mesti mewarnai. Bukan diwarnai. Islam itu agama yang mewarnai, bukan diwarnai. Dan Anda seorang muslim, makin mendalami agama, makin pandai mewarnai, bukan diwarnai. Tadi ibu 3, Ustaz. Ayah cuma 1, maksudnya apa, Ustaz?
Kamu deket sama ayah, katakan ayah, yuk kita bahagiakan mama. Karena ujian yang terberat dalam hidup ini mama yang merasakan. Ayah gak merasakan, ayah cuma nyari uang. Kita menjadi lem di antara keduanya untuk mengabarkan tentang itu. Bukan menjadi hakim di antara keduanya, bukan. Masya Allah. Ustaz, adakah yang Islam ajarkan untuk bisa kita membuat atau mengambil hati orang tua kita ini, Ustaz? Karena kan poinnya ridullah fi ridul walidain wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya juga sama. Ada. Ulama mengumpulkan beberapa hal. Yang pertama, kata ulama, pilihlah hadiah yang cocok untuk setiap situasi yang bersesuaian. Jadi secara psikologis kita kalau mau ngambil hati seseorang, ya, tolong jangan pernah usik rasa cinta kita dengan sesuatu yang orang gak suka. Kalau bahasa saya sama teman-teman kru, jadilah orang yang ala-zivi, yang apa adanya. Ya, jangan pernah punya misi buruk dalam hidup. Karena di Islam niat baik saja pahalanya satu, apalagi sama orang tua. Kita tahu orang tua kita nggak sempurna. Kita tahu dia bukan orang yang baik. Tapi cuma kita kan yang tahu, orang nggak ada yang tahu, betul. Berarti cuma kita yang layak mencintai dia. Kemaslah sebuah hadiah di situasi yang cuma kamu yang tahu, di waktu yang tepat. Cari momen tersebut. Kamu yang tahu lah, ya. Saya mencontohkan yang paling gampang saja. Dalam hidup saya ini, saya punya ibu yang agak unik, ya. Karena memang dulu sama papa pisah, sama ayah pisah. Ya, pisah karena ayah dulu kan luar negeri, jadi pulang 13 tahun, sekian tahun sekali gitu ya. Ibu saya itu unik. Dia tukang jahit, ya. Dia kalau jahitin potongan-potongan bahan, karena miskin, ibu saya miskin banget dulu. Itu potongan-potongan bahan dijahit jadi tambelan-tambelan selimut. Itu anaknya kalau udah ditidurin tuh 4 anak ditutup semua, sampai kayak korban bencana mana itu orang. Dan uniknya ibu saya itu nggak ada makanan yang tersisa. Kalau makanan sisa pagi dikeringin jadi oblo-oblo. Apa oblo-oblo sebetawi itu? Ya, dikeringin semua. Nanti dia bikin makanan pakai bawang goreng, disuapin anak satu-satu. Itu yang sampai sekarang kita anak gak pernah lupa. Bahwa ibu saya itu kalau pulang dari mana suka bawa nasi bungkus, nasi padang limpah. Sampai sekarang saya kalau lihat ibu saya punya masalah ini, saya bawain dia nasi padang, mah makan bareng mah. Ya, kita makan bareng, kita ngeliat. Itu saya masih ingat, ya Allah. Ternyata ibu saya bukan ibu saya yang 30 tahun yang lalu. Ternyata mama saya bukan mama saya yang 30 tahun yang lalu. Kerut di keningnya sudah mulai tampak. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih, ya Allah. Mama cantik banget dulu, tapi sekarang orang tua yang lemah. Saya lihat kalau cara mama masukin benang ke jarum, ya Allah, bongkoknya. Pundaknya bukan pundak yang 30 tahun yang lalu. Saya tahu itu. Dan itu shock terapi buat kita kalau kita lagi kesal sama orang tua. Lihat. Rambutnya yang putih, kerutnya yang sudah mulai tampak di kening, mata hitam bersepah putih, pipi sudah turun. Ini orang yang kau benci, ini orang yang kau hina, yang ingin kau keluarkan dalam hidupmu. Ya Allah, ini pintu surgamu. Biarlah di hadapan pintu surga banyak duri, injaklah duri tersebut, rasakan sakitnya. Pada setiap sakit duri yang masuk, rontok dosamu, kata Rasul. Biarlah ditempelin ketika mencium tangannya, ciumlah tangannya. Cium, ambil tangan mama sini. Karena sebentar lagi mungkin daging bangkai yang kau cium dari dia. Ketika dia sudah tidak ada, dingin, kaku, ya Allah, mama, air mata. Nggak ngidupin dia, mama, maaf, nggak ngidupin dia. Mumpung belum terjadi, ini pintu surgamu. Dan pahami Allah nggak mungkin zalim. Nggak ada ujian yang kita nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada ujian yang menzalimi hamba, nggak ada. Cuma kitanya yang butuh sahabat, butuh teman yang mensupport kita. Itu saja. Orang terwarnai dari lingkungannya.
Teman-teman kamu orang yang gak punya masalah sama orang tua, sehingga kamu merasakan kecil sendiri di hadapan mereka. Itu permasalahannya. Ketika kamu lihat tangan orang tua menggandeng anaknya, kamu menangis, ya Allah, kenapa aku gak begitu? Itu permasalahannya. Ketika kau lihat seorang ibu membawa anaknya melihat orang-orangan toko, mama aku suka ini, aku suka. Ya Allah, aku gak merasakan gitu. Mau sampai kapan kita hina diri kita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Menjadi orang yang mulai berpikir, oh iya, belikan hadiah, berikan kepada dia di waktu yang sesuai dengan kondisi dia. Ini mau lebaran misalkan, ya. Bukan ketika malam takbiran bawa dia beli baju, beliin dari sebelum lebaran sudah beli. Tapi ntar kehilangan model, enggak mah, ini limited edition mah, tenang aja. Kenapa sih mesti sekarang nak? Aku pengen mama tuh fokus ibadah, gak usah pikirin lagi ketika menjelang lebaran. Mama, 1 hari lagi Ramadan masuk. Apa yang mama butuhkan? Mbak pulang, saya belikan mbak 1 buat mama. Mama butuh apa? Bahan makanan butuh apa? Bilang butuh. Kenapa sih nak? Aku cuma pengen 1 bulan full mama gak mikir apa-apa, cukup ibadah. Oh, Masya Allah. Ini anak yang cerdas. Aku juga bawa orang tua aku, Ustaz, ke toko bahan ketika menjelang lebaran, nyeksa. Macam ngantri, cari kang jahit susah, betul kan? Ibu kamu emosi. Kamu cuma pengen bahagiain dia pakai feeling. Feeling kaleng, nggak bisa, harus tahu kondisinya. Ibu kamu ini sekarang sudah tua, bukan muda lagi, ya. Berikan dia makanan-makanan yang dia makan sambil senyum. Aku juga kasih hadiah. Ibuku sekarang sudah 60 lebih, dia sudah tua. Aku kasih makan malah marah. Ya iyalah, wong pilus, makannya bingung. Gocek di mulut gitu kan. Kitanya yang gak paham, kita gak ngerti. Kita cuma ngasih hadiah gak paham. Apalagi nenekku tuh, ya Allah Ustaz, aku kasih baju malah ngomel. Loh kok ngomel? Aku kesian, aku pikir aku beliin baju. Ngamuk. Loh yang dibeliin apa? Tank top. Lah iyalah, lah nenek pakai tank top gimana? Kamu suka ngasih sesuatu yang kadang-kadang gak sesuai, itu permasalahannya. Ya bisalah disetting lah, kamu paham dia lah ya. Tapi yang paling asik tuh kalau kita pengen kasih hadiah ke mama kita, ke papa kita tuh diam-diam kumpulin uang umroh. Paling enak ya. Ya Allah, bimbing dia tuh dengan ilmu kita. Mah, nanti kita masuk Masjidil Haram, turun ke bawah mah dari bab Abdul Aziz. Itu Ka'bah kelihatan sekarang mah. Kata Rasul, kalau kita ngelihat Ka'bah, talbiyah berhenti mah. Dari hotel kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah mah. Udah. Itu Ka'bah. Sunnah kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahaina rabbana bisalam. Ya. Bohong kalau enggak menangis ngeliat Ka'bah. Tuntun dia. Ayo mah. Nanti ada lampu hijau, itu segaris dengan Hajar Aswad. Ikuti aku mah ya. Sampai di sana angkat tangan mah. Bismillah, Allahu Akbar. Ayo mah. Zikir yang mama mau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar, subhanallah. Baca mah, baca. Nanti sampai rukun yamani itu bisa menyentuh mah. Atau cukup jalan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad mah. Ulang, angkat tangan mah. Bismillah, Allahu Akbar. Kita ulang sebanyak 7 kali. Setelah itu bawa dia ke makam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Tatap Ka'bah mah pemandangan paling indah. Allahu Akbar. Rakaat pertama Al-Fatihah sama kuliah, rakaat kedua Al-Fatihah sama qul huwallah. Selesai mama angkat tangan mah ke langit mah, doakan anakmu. Bohong dia enggak berkata Rabbi habli minas solihin. Bohong dia bakal berkata. Suasana yang haru, doakanlah mah agar aku nih jadi
jadi orang yang sukses, punya rumah tangga yang baik, anak-anak yang baik. Doakan. Selesai, tunggu sebentar, Ma. Ambilin air Zam-Zam. Ma, kata Rasul, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat minumnya. Niat buat kesehatan Mama minum. Karena kalau Mama sehat, aku masih bisa berbakti, Ma. Kalau Mama sehat, aku masih bisa dekat sama Mama. Aku ini tenang kemana-mana kalau lihat Mama sehat, Masya Allah. Ajak dia ke sofa untuk sa'i. Ayo, Ma. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaih. Sampai di sofa, ajarkan dia berdoa, kitanya berilmu, ilmunya ada di situ. Ayo ma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Ma, kata Rasul, angkat tangan ke langit ma, yang lama ma, doakan diri Mama, doakan keluarga, doakan orang-orang yang pernah menyakiti Mama, doakan kami anak-anakmu, Ma. Tidak ada doa yang paling mustajab di muka bumi ini melebihi doa orang tua. Masya Allah. Sampai ke marwah pun sama. Minta seperti itu. Nah, kalau kondisi kayak gini, Allah yahdina, Allah kasih hidayah. Timingnya tepat, berikan hadiah. Atau kalau kondisi kita yang sekarang nih, kata ulama, ajak mama kamu ke bank syariah lah, ya. Bikinin rekening yang dikit-dikit surprise, transferin deh, ya. Yang bikin dia nggak pusing, karena mama kan juga pengen bergaul, pengen ngobrol, pengen ini, pengen itu, ya. Kemudian yang ketiga, pahami kondisi kehidupan orang tua kita. Orang tua kita tuh kayak kita mirip, nggak bisa hidup tanpa temen, harus ada yang curhatin, betul? Orang tua kita sama. Bingungnya dia kalau menjelang puasa, kayak bingungnya kita sama. Bingungnya dia ketika menjelang waktu-waktu yang sedang dia tunggu, bingung, sama, kita sama. Coba tolong kata ulama, pahami kondisi orang tua kita. Apalagi dia bukan anak muda, yang jiwanya itu sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu masih muda, 10 masalah sehari ditangkis sendiri. Sekarang kita kalau sudah 40 ke sono nih umur, jangan paksain, stroke ringan urusannya. 10 masalah ambil 5 aja, 5 kasih orang. Tolong dong bantuin yang 5, biar kita 5. Orang tua kita sama. Seberapa susahnya sih telepon kalau pagi, Assalamualaikum ma, apa yang saya bisa bantu hari ini? Atau sepekan sekali, ma, maaf ma, terkesan lama 7 hari, tapi pekan ini saya tanya sama mama, apa yang mama butuhin? Itu dia senang digituin. Temuin dia, syukur-syukur bisa deket. Karena kalau saya punya kebiasaan, kalau saya sholat subuh, yang pertama kali saya temuin Nabi sholat subuh itu mama saya. Berbagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana sehat? Hari ini apa bisa dibantu? Itu membuat dia nyaman karena dia bukan anak kecil sekarang. Ya, orang tua banyak yang mengeluh. Ustaz Subhan 70% temannya orang tua, ibu-ibu suka pada mengeluh. Ibu punya anak? Kayaknya sih pernah punya anak, Ustaz. Oh begitu ya? Kenapa begitu, Bu? Iya, cuman nggak tahu di mana ini sekarang nih. Saya sakit sendiri, sembuh sendiri, semua. Oh, masya Allah. Ya buat saya sih jadi, oh ya udah. Saya dapat pelajaran dari orang tua ini kan. Ternyata orang tua tuh kayak orang yang kehilangan. Karena kan dia sudah nggak merasa cantik. Suami juga sudah mulai zolim, ya kan? Banyak kekurangannya. Kami merasakan gitu. Kita yang harus tahu. Oh iya ya. Ya udah mama nggak usah takut mah. Aku diciptakan buat mama. Siapapun mama, inilah yang terbaik buat mama. Bikin dia senang. Dan jadilah orang yang dimuliakan, kata Nabi tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ayo kita bisa, kita mampu, bukan tidak pahami kondisinya. Kok alisnya sudah mulai nih, mengerut nih, ada masalah berarti nih. Kok mama sudah mulai nggak tertib hidupnya, biasanya pagi dandan rapi, tumben kok belum mandi, aut-autan, pasti ada masalah nih. Mama kenapa? Kenapa apanya sih? Enggak, mama beda. Kenapa? Biasanya rapi, ini kok sebenarnya enggak. Kesal sama sini. Sudah, sini mbak. Kenapa? Ibu saya dibikin pusing, kenapa? Ada yang kurang. Nanyanya kemari bukan ke dia. Masalah kita handle semuanya. Ya capek emang jadi handling tuh capek.
Tapi ya nggak apa-apa, lawang manfaat buat orang tua. Subhanallah. Nah kalau bisa kayak begini, kita akan menjadi sebatang rumput pakis buat orang yang terperosok ke sebuah jurang di pinggir gunung. Orang kalau sudah terperosok, rumput pakis pun dipegang. Padahal lemah sama orang tua kita ketika dia butuh yang ditelepon kita pertama kali. Dan kalau kita sudah dibutuhkan, itu yang diinginkan dalam hidup. Wallahu a'lam. Ibumu, ayahmu, Allah muliakan kita insyaallah. Kita berdialog, silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillah.